Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membawakan spoiler Donghua The Great Ruler Season 2. Spoiler ini diambil dari cerita novelnya. Oke, tanpa banyak bacot, yuk langsung ke ceritanya. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di platform pemikat petir, Mo-chan melihat mutiara spiritual naga putih di tangannya, dan dengan membalik tangannya, dia menyimpan mutiara spiritual naga putih. Di langit, sungai petir masih mendatangkan malapetaka. Ketika Mo-chan melihatnya, dia segera melompat menuruni puncak gunung. Keributan yang dia sebabkan di area ini terlalu besar. Dia juga sudah merasakan beberapa tatapan menatap ke arahnya. Oleh karena itu, dia jelas harus mencari tempat baru untuk berkultivasi. Mo-chan terbang menghindari aliran deras. Setelah beberapa menit, dia berhasil meninggalkan wilayah awan petir yang mendatangkan malapetaka. Setelah dia pergi, riak petir yang menakutkan juga mulai melemah. Setelah tekanan sekitarnya sedikit menghilang, Mo-chan merasa lega. Tak lama setelah itu, dia mendorong kecepatannya ke batas dan dengan cepat meninggalkan wilayah ini, mencari daerah terpencil baru sebelum dia memperlambat. Ada sebuah bukit pendek yang tidak begitu mencolok. Sosok Mo-chan segera mendarat di atas bukit itu. Dia melihat sekeliling sebelum menenangkan dirinya. Dengan genggaman tangannya, mutiara spiritual naga putih sekali lagi muncul di tangannya. Baru sekarang, dia punya waktu untuk memperhatikan mutiara spiritual naga putih yang segelnya telah rusak. Tidak banyak perubahan pada eksterior, kecuali pola naga putih di atasnya telah menghilang. Di dalam mutiara, kabut putih tampak seolah-olah telah menembus mutiara spiritual naga putih. Setelah meraihnya, Mo-chan merasakan energi tak terbatas di dalamnya. Ekspresinya berubah menjadi serius. Dia menghirup udara dalam-dalam dan tangannya menyatu dengan mutiara spiritual naga putih yang mengambang di atas kedua telapak tangannya. Energi spiritual hitam pekat mengalir keluar dari telapak tangan Mo-chan dan menyelimuti mutiara spiritual naga putih. Tepat ketika energi spiritual Mo-chan hendak bersentuhan dengan mutiara spiritual naga putih, mutiara itu segera meledak dengan cahaya yang menyilaukan dan menyelimuti sosoknya. Ketika cahaya putih menyelimutinya, mata Mo-chan kabur, dan segera setelah itu dia menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Mo-chan melihat dunia putih. Ini seharusnya dunia di dalam mutiara spiritual naga putih. Dia melihat sekeliling dan sedikit ragu. Setelah itu dia terbang menuju dunia putih tanpa batas. Saat dia berjalan maju, kabut putih mulai menghilang dan pemandangan baru muncul. Itu adalah dunia yang luas. Mo-chan berdiri di cakrawala. Saat dia melihat ke bawah, dia sedikit bingung. Warna darah merah muncul di cakrawala jauh. Setelah itu, warna darah merah melonjak bersama. Di tempat gelombang pasang berwarna merah darah melewati, bentuk kehidupan tak berujung sedang dilahap. Bahkan berbagai energi antara langit dan bumi dipadamkan oleh gelombang warna merah darah. Di depan gelombang berwarna merah darah, tampaknya ada sosok yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit saat mereka mencoba yang terbaik untuk menghalanginya. Namun, kekuatan mereka kecil di depan gelombang berwarna merah darah. Jeritan putus asa yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh dunia saat mereka jatuh ke hari penghakiman yang menakutkan. Ini adalah bencana yang menghancurkan. Warna darah merah perlahan menyebar ke dunia asing. Saat makhluk hidup dilahap, energi antara langit dan bumi juga tidak terkecuali karena mereka menjadi tercemar. Dunia yang penuh dengan bentuk kehidupan, semuanya dimusnahkan pada saat ini. Mo-chan basah kuyup dengan keringat dingin saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Hatinya dipenuhi dengan ketakutan. Mo-chan menyaksikan adegan itu saat cahaya darah berkumpul. Ada sosok ilusi penuh dengan sisik merah yang berjalan keluar.
itu seperti dewa iblis yang tampak seolah-olah itu adalah hal yang paling jahat di dunia ini. Dia telah mengarahkan pandangannya ke arah Muchen. Saat tatapan diarahkan, hati Muchen tersentak. Kemudian pemandangan di depannya berubah lagi. Itu seperti dunia yang akan dihancurkan. Ada sosok yang tak terhitung jumlahnya di dalam gunung yang menjulang tinggi, yang merobek celah ruang dan pergi, melarikan diri untuk hidup mereka. Muchen melihat sosok-sosok itu, dan di antara mereka ada sosok berambut putih yang pernah dia lihat sebelumnya. Itu penguasa naga putih. Hati Muchen tersentak saat dia bergumam. Adegan di hadapannya mereda, seolah-olah bulan dan tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Ketika Muchen pulih, pemandangan di depannya telah kembali ke dunia berkabut putih. Dahi Muchen dipenuhi keringat karena hatinya masih terkejut. Adegan dari sebelumnya memberinya kejutan besar. Apa bentuk kehidupan berwarna darah merah itu? Mungkinkah di antara semua yang melarikan diri, penguasa naga putih ada di antara mereka? Benar, saya telah melarikan diri dari sana. Tiba-tiba sebuah suara samar terdengar. Muchen terkejut saat dia segera mengangkat kepalanya. Di dunia berkabut putih, kabut putih mulai berkumpul saat raungan naga terdengar. Saat kabut putih berkumpul, itu berubah menjadi naga putih besar yang membumbung menuju cakrawala. Naga putih berputar dan Muchen duduk di depannya. Di kepala naga putih, cahaya berkedip dan sesosok muncul. Sosok itu memiliki rambut seputih salju, tetapi kulitnya masih muda. Sepasang pupil putihnya sangat aneh. Dia duduk di atas naga putih dan pupilnya menatap Muchen. Hahaha, sepertinya kamu telah merusak segel di dalam mutiara spiritual naga putih. Sosok itu tersenyum tipis, suara lembutnya bergema di dunia berkabut putih. Penguasa naga putih. Ketika Muchen melihat sosok itu, hatinya tersentak. Muchen memberi hormat kepada tetua. Saya beruntung mendapatkan mutiara spiritual naga putih. Tidak sopan dan terburu-buru bagiku untuk membuka segelnya. Saya mohon maaf atas alarmnya, kata Muchen sambil menangkupkan tangannya. Pupil penguasa naga putih menatap Muchen, dan tak lama setelah itu dia tertawa sambil melambaikan tangannya. Sudah takdirmu untuk mendapatkan mutiara spiritual naga putih yang telah kutinggalkan. Muchen mengangguk dan ragu-ragu sejenak bertanya, apa yang saya lihat sebelumnya? Itu hanya adegan yang saya alami. Penguasa naga putih samar-samar tersenyum dan melanjutkan. Dunia seribu besar tidak terbatas dan merupakan lokasi di mana alam bawah yang tak terhitung jumlahnya dikurung. Itu sangat biadab dan kejam. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda pahami. Muchen terdiam. Benda apa yang ada di dalam gelombang pasang berwarna darah itu? Tanya Muchen. Itu adalah salah satu dari iblis asing. Kami menyebutnya sebagai suku darah iblis. Apa yang baru saja Anda lihat adalah dunia yang telah mereka hancurkan. Dan itu adalah kampung halamanku. Hahaha. Saya adalah seseorang yang telah melarikan diri dari alam bawah. Penguasa naga putih tersenyum. Namun senyumnya mati rasa dan sedih. Apa itu iblis asing? Muchen bergumam. Penguasa naga putih sedikit menundukkan kepalanya. Saya tidak memiliki banyak pemahaman terhadap mereka. Mereka lahir di dunia seribu besar dan menuju sisi dalam. Jika tanpa kecelakaan apapun, mungkin Anda tidak akan mengetahui hal-hal ini sepanjang hidup Anda. Tapi untuk alam bawah, mereka sangat menakutkan. Begitu mereka menemukan alam bawah dan menimbulkan korosi, hasilnya adalah musnahnya semua bentuk kehidupan seperti yang telah Anda lihat sebelumnya. Meskipun kedengarannya tidak nyata bagimu, pernahkah kamu mendengar keberadaan yang disebut leluhur bela diri sebelumnya? Kata penguasa naga putih sambil memandang Muchen. Maksud Anda leluhur bela diri Lindong? Kata Muchen terkejut. Penguasa naga putih mengangguk.
Leluhur bela diri juga berasal dari alam bawah. Selanjutnya, alam bawahnya juga pernah mengalami serangan dari iblis. Tapi leluhur bela diri bagaimanapun jauh lebih kuat dari Anda dan saya. Dia tidak hanya mengusir iblis, dia juga berhasil memenggal kepala kaisar cabang suku iblis. Meskipun itu hanya sebuah cabang, kekuatan yang mereka miliki adalah sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh alam bawah. Untuk dapat mencapai itu sebagai seseorang dari alam bawah, leluhur bela diri memang layak dikagumi orang lain. Dia jauh lebih kuat dari kita. Mu Chen tercengang. Dibandingkan dengan alam bawah, dunia 1000 besar memiliki lebih banyak keuntungan. Tingkat ahli di sini jauh lebih kuat daripada alam bawah. Bagi leluhur bela diri yang bisa membuat pencapaian hingga langkah ini dengan sumber daya dari alam bawah, dia memang tidak sederhana. Tidak heran dia bisa membangun keberadaan yang begitu kuat seperti alam bela diri di dunia 1000 besar. Hahaha, aku sudah lama tidak berbicara dan aku memang sudah berbicara terlalu banyak. Penguasa naga putih tersenyum. Dia melambaikan tangannya. Itu adalah takdir kita karena Anda bisa mendapatkan mutiara spiritual naga putih dan juga membuka segelnya. Maka izinkan saya membantu Anda. Saat dia selesai berbicara, lengan bajunya melambai dan kabut putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Kabut putih mengandung energi spiritual murni yang tak terbatas. Penguasa naga putih tersenyum sambil menunjuk ke udara. Gelombang deras melonjak di dunia ini dan energi spiritual murni yang tak terbatas mengalir ke arah Mu Chen. Terserah kemampuanmu tentang berapa banyak energi sisa yang bisa kamu serap yang ditinggalkan olehku. Saat energi spiritual yang tak berujung mengalir ke tubuh Mu Chen, akhirnya Mu Chen merasakan sensasi bengkak. Energi spiritual di dalam mutiara spiritual naga putih terlalu banyak untuknya. Aku tidak bisa menyerap semuanya. Hati Mu Chen berkelebat dengan pikiran itu saat ia segera terbang keluar, mendarat ke platform memikat petir dan dengan cepat mengaktifkan platform. Setelah itu, awan guntur mulai berkumpul di cakrawala. Namun dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya, itu jauh lebih lembut. Awan guntur hitam pekat berkumpul di atas Mu Chen. Satu hujan petir turun, menghantam Mu Chen dan menyebabkan tanda merah muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, energi petir juga mengalir ke pori-pori di seluruh tubuhnya. Ketika energi petir mengalir ke tubuh Mu Chen, itu langsung menyebabkan konflik dengan energi tak terbatas dari mutiara spiritual naga putih. Dengan bantuan pemurnian dari energi petir, Mu Chen dapat menyerap energi itu dengan mulus. Dia perlahan mengembuskan seteguk udara. Tak lama setelah itu, dia mengendarkan seni pagoda agung untuk memurnikan energi spiritual dan terus-menerus menyerapnya. Terakhir, mereka mengalir ke laut auranya dan diserap oleh roh kecil yang duduk di dalamnya. Kecepatan kultivasi ini jauh lebih cepat dibandingkan dengan kecepatannya yang biasa. Di laut auranya, roh kecil itu berdesir dengan cahaya. Saat itu melahap energi spiritual yang mengalir. Saat dia melahapnya, dia mulai tumbuh perlahan dan riak energi spiritualnya juga semakin kuat. Cahaya yang memancar dari mutiara spiritual naga putih juga semakin kuat. Ia menyelubungi tubuh Mu Chen di dalamnya. Awan petir hitam yang berada di atas Mu Chen terus bergerak. Saat hujan petir ringan turun, semua energi petir itu tanpa henti dituangkan ke tubuh Mu Chen untuk memperbaiki energi spiritual dari mutiara spiritual naga putih. Mu Chen menutup matanya dengan erat dengan ekspresinya yang terfokus. Di bawah kultivasi ini, hari-hari mulai berlalu dan dalam sekejap mata 5 hari telah berlalu. Dan dalam 5 hari ini, riak energi spiritual yang memancar dari tubuh Mu Chen tumbuh menjadi cukup kuat. Hujan guntur turun dan di daerah itu, di puncak gunung yang gundul, sesosok tubuh kurus duduk di atas plafon pemikat petir, membiarkan hujan petir turun ke tubuhnya. Pakaiannya telah menjadi debu. Kilo keperakan samar dipancarkan dari kulitnya. Di antara kedua telapak tangannya,
mutiara spiritual naga putih perlahan berputar saat energi spiritual yang sangat murni masih mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Namun, Mu Chen tidak bisa menerima energi tanpa batas itu. Matanya tiba-tiba terbuka. Begitu matanya terbuka, kilat melintas di pupil hitamnya. Riak energi spiritual yang sangat kuat dipancarkan dari tubuh Mu Chen saat mereka mengirim batu yang ada di sekitar plafon petir terbang. Mu Chen mengebuskan gumpalan panjang kabut putih, tatapannya secara bertahap memulihkan ketenangannya. Tak lama kemudian, niatnya bergerak dan dia melihat perubahan di lautan auranya. Rohnya saat ini telah berkembang beberapa kali lipat dengan kilo energi spiritual terus beriak di sekitarnya. Dibandingkan dengan masa lalu, riaknya beberapa kali lebih kuat. Sudut bibir Mu Chen naik menjadi senyuman puas. Tahap transformasi semu surgawi. Kemudian Mu Chen menundukkan kepalanya ke mutiara spiritual naga putih di tangannya. Itu sudah menjadi jauh lebih kusam. Namun, energi spiritual di dalamnya masih belum sepenuhnya habis. Dia menggenggam mutiara spiritual naga putih dan dengan gerakan niatnya, dia sekali lagi memasuki dunia berkabut di mana penguasa naga putih yang duduk di atas naga putih berada. Sosoknya juga telah banyak berkurang. Saat melihat Mu Chen, penguasa naga putih dengan ringan tersenyum saat dia mengatakan sesuatu. Sungguh langka. Mu Chen tidak mengerti maksudnya. Meskipun energi spiritual yang saya tinggalkan tanpa niat apapun, bagaimanapun juga itu masih sesuatu yang telah saya kembangkan. Ketika dituangkan ke dalam tubuh seseorang, itu dapat dengan mudah diserap. Tetapi dibandingkan dengan energi spiritual yang dikultivasikan secara pribadi, masih ada sedikit perbedaan. Penguasa naga putih dengan ringan tersenyum. Meskipun saat ini perbedaan kecil ini tidak terlalu mencolok, mungkin itu akan menghalangi pertumbuhan seseorang di masa depan. Sangat jarang seseorang bisa menahan godaan kekuatan seperti kamu. Senyum di wajah penguasa naga putih berubah sedikit lebih lembut. Tindakan Mu Chen memang memberinya kesan yang tinggi. Mu Chen sedikit malu bahwa dia dipuji saat dia mengacak-ngacak kepalanya. Kamu terlalu memuji senior. Di dunia ini hanya mereka yang mendapatkan kekuatan sendiri yang paling bisa diandalkan. Saya sudah puas dengan kesempatan itu. Jika saya berharap lebih, saya khawatir saya tidak akan mampu menanggungnya. Selama bertahun-tahun, budidaya Mu Chen stabil dan yayasannya sangat kokoh. Meskipun kekuatan yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih sangat menggoda, itu bukanlah sesuatu yang layak untuk merusak fondasinya. Penguasa naga putih dengan ringan menganggukkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia menepuk naga putih yang dia tunggangi. Niatku ini tidak akan bertahan lama. Kekuatan yang tersisa di mutiara spiritual naga putih dapat digunakan Anda di masa depan. Selanjutnya, jika Anda menghadapi musuh yang kuat, Anda dapat menyalakan mutiara spiritual naga putih. Saya percaya bahwa bahkan para ahli tahap penyelesaian surgawi harus berlari. Terima kasih banyak senior. Mu Chen berterima kasih dengan tulus. Penguasa naga putih dengan ringan tersenyum. Aku hanya menganggapmu luar biasa. Niatku dikurung oleh energi spiritual di dalam mutiara spiritual naga putih, dan oleh karena itu saya bisa eksis. Jika Anda telah menyerap semua energi spiritual sebelumnya, Anda tidak akan dapat mendengarku berbicara sekarang, dan Anda tidak akan ditakdirkan untuk hal-hal yang telah saya tinggalkan. Mu Chen terkejut. Barang-barang yang dia tinggalkan. Penguasa naga putih tersenyum ketika tangannya dengan ringan menepuk naga putih yang dia tunggangi. Naga putih dengan cepat menyusut dan berubah menjadi gulungan yang terbuat dari sisik naga. Di gulungan itu ada surat terukir kuno. Mu Chen mengarahkan pandangannya ke atas dan gulungan kuno bersisik naga tercetak di matanya. Seni melonjak naga. Mu Chen melihat karakter kuno pada gulungan bersisik naga dan segera menjilat bibirnya. Seni melonjak naga ini adalah halaman yang tidak lengkap, yang saya peroleh hanya dengan keberuntungan.
Namun, meskipun seni melonjak naga ini tidak lengkap, itu sangat luar biasa. Penguasa naga putih dengan ringan tersenyum saat dia dengan lembut membelai gulungan sisik naga dan menyerahkannya kepada Mu-chan. Karena itu adalah seni spiritual yang tidak lengkap, saya tidak memberikan peringkat. Tapi saat itu, ketika saya dikelilingi oleh 3 ahli Soft Regen, saya mengandalkan seni melonjak naga ini untuk mundur tanpa cedera. Hati Mu-chan sedikit tersentak saat kejutan yang tidak bisa disembunyikan melintas di matanya. Tepatnya, seni melonjak naga ini seharusnya menjadi seni spiritual tingkat dewa gerakan. Meskipun itu mungkin tidak memberi Anda kemampuan ofensif yang kuat, itu cukup untuk melindungi hidup Anda. Mu-chan dengan ringan mengangguk saat matanya dipenuhi dengan sukacita. Ketika penguasa naga putih melihat Mu-chan menerima gulungan itu, dia berdiri dan melanjutkan. Seni melonjak naga ini luar biasa dan sulit untuk dipahami. Niatku akan segera menghilang. Tetapi sebelum saya menghilang, izinkan saya membantu Anda. Lihat langkahku, aku akan menunjukkan niat mendalam dari seni melonjak naga untukmu. Penguasa naga putih melepaskan raungan rendah dan sosoknya muncul di cakrawala putih. Dia melangkah keluar. Langkahnya aneh, seolah-olah dia sedang berjalan di atas bintang-bintang. Raungan naga bergema dan langkahnya tampak seperti sedang berjalan di atas gelombang suara yang tak berbentuk. Mu-chan memusatkan perhatiannya pada gerakan aneh penguasa naga putih. Pada awalnya, dia hampir tidak bisa mengikuti, tetapi langkah penguasa naga putih dengan cepat berubah menjadi kabur. Tidak tahu kapan, sosok penguasa naga putih sudah menghilang. Sosok kabur itu tampak seolah-olah telah berubah menjadi naga besar saat melonjak. Kecepatan itu tampaknya seolah-olah bisa menempuh ribuan mil dalam sekejap. Raungan naga yang tersisa bergema di ruang ini. Saat cahaya putih berkedip, sosok penguasa naga putih muncul sekali lagi. Sosoknya sekarang telah berkurang banyak saat dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Mu-chan. Mata Mu-chan berkedip dengan gambar naga yang melonjak selama setengah jam penuh sebelum pulih kembali. Terima kasih banyak, senior. Mu-chan berkata sambil menangkupkan tangannya melihat sosok di depannya. Saat sosok itu menjadi kabur, seolah-olah penguasa naga putih akan menghilang. Sulit untuk menemukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanku. Untuk selanjutnya, memberikannya kepada Anda bisa menyelesaikan keinginanku. Penguasa naga putih dengan ringan tersenyum. Junior ini tidak akan pernah melupakan anugerah besar dari senior. Jika ada sesuatu yang Anda perlukan untuk dilakukan oleh junior ini, beritahu saya. Mu-chan berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Mu-chan, penguasa naga putih sedikit terkejut. Setelah itu, tatapannya menjadi kosong dan bergumam. Jika ada keinginanku, itu adalah kembali ke tanah airku. Tatapan yang kosong tiba-tiba berkumpul sedikit. Dia tetap diam untuk waktu yang lama dan perlahan berbicara. Apakah kamu benar-benar bersedia membantuku? Selama itu adalah sesuatu yang bisa saya capai, saya pasti tidak akan menolaknya, jawab Mu-chan tanpa banyak raguan. Hahaha, bagus. Penguasa naga putih tertawa saat matanya menatap Mu-chan. Aku tidak pernah berpikir bahwa bahkan setelah aku mati, aku bisa bertemu dengan seorang pemuda sepertimu. Namamu Mu-chan kan? Ya, jawab Mu-chan. Bagus, Mu-chan, aku punya keinginan dan itu juga kesempatan untukmu. Tetapi apakah Anda dapat memahaminya akan tergantung pada pencapaian Anda. Penguasa naga putih tertawa saat dia membuat gerakan dengan tangannya. Runcai naga putih terbentuk di telapak tangannya dan menembak ke tubuh Mu-chan secepat kilat. Meskipun Mu-chan sedikit terkejut, dia tidak panik dan hanya menatap penguasa naga putih dengan ragu. Harapanku adalah suatu hari nanti,
Saya harap Anda dapat menuju ke alam bawah tempatku berasal dan mengusir semua makhluk asing iblis darah yang telah menduduki tanah airku. Penguasa naga putih menatap tajam ke arah Muzhen. Jika kamu bisa mencapai itu, maka aku pasti akan memberimu kesempatan besar. Percayalah, kesempatan ini akan membuat Anda menjadi ahli tertinggi sejati. Muzhen tercengang. Penguasa naga putih memintanya untuk mengusir makhluk asing iblis darah itu. Kecuali dia menjadi ahli seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri, bagaimana dia bisa menyerang alam bawah? Apakah kamu tidak percaya diri? Kata penguasa naga putih sambil menatap Muzhen. Ekspresi Muzhen muram saat dia terdiam sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Saya berterima kasih atas anugerah senior, dan saya harus membalas budi Anda. Meskipun tidak mungkin bagiku saat ini, saya jamin bahwa suatu hari nanti ketika saya memiliki kekuatan semacam itu, saya pasti akan menuju ke alam bawah senior dan mengusir suku iblis itu. Bagus. Mata tenang penguasa naga putih bergejolak dengan emosi yang luar biasa. Cahaya naga putih yang kutinggalkan di mainanmu akan memberitahumu lokasi alam bawah saat kekuatanmu mencapai level tertentu. Setelah Anda memenuhi janji, itu juga akan memberitahu Anda apa peluang besarnya. Tatapan penguasa naga putih secara bertahap memulihkan ketenangan. Namun, jika kamu tidak dapat mencapainya, kamu tidak perlu memaksakan diri. Saya sangat menyadari betapa menakutkannya misi ini. Aku akan mengingatnya. Muzhen dengan berat menganggukkan kepalanya. Penguasa naga putih tertawa ketika dia menutup matanya dan bergumam. Aku sangat berharap bisa menyaksikan hari itu. Sosoknya berangsur-angsur kabur dan benar-benar menghilang. Muzhen membungkuk ke arah lokasi di mana sosok penguasa naga putih menghilang. Tak lama setelah itu, dengan pikiran melintas, dia keluar dari dunia putih. Di puncak gunung, mata Muzhen yang tertutup rapat perlahan terbuka saat dia melihat mutiara spiritual naga putih yang ada di tangannya. Senior naga putih, yakinlah jika saya memiliki kekuatan itu suatu hari nanti, saya pasti akan menyerang alam bawah dan membersihkan hal-hal kotor itu. Mutiara spiritual naga putih tampaknya dapat mendengar apa yang baru saja dia katakan karena sedikit mengeluarkan cahaya. Muzhen dengan lembut membelai mutiara spiritual naga putih. Sebelum menyimpannya, dia berdiri dan dengan ringan meregangkan tubuhnya. Seiring dengan suara sendi yang terdengar, Muzhen bisa merasakan kekuatan di dalam tubuhnya tumbuh sedikit demi sedikit. Energi yang sangat kuat. Muzhen dengan erat mengepal tinjunya saat dia merasakan gelombang kekuatan di dalam tubuhnya. Dia tidak bisa menahan senyum. Dia saat ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan dia setengah bulan lalu. Aku ingin tahu jika aku bertarung dengan Li Xuantong sekarang, apa hasilnya? Muzhen bergumam pada dirinya sendiri saat niat bertarung sedikit berkumpul di pupil hitamnya. Hei, kecepatan pembentukan manik petir surgawi terlalu lambat di tingkat ke-7 ini. Mari kita menuju ke 3 level berikutnya. Saya ingin memperbaiki manik-manik petir surgawi dalam jumlah yang cukup. Suara Jiyu tiba-tiba bergema di dalam hati Muzhen. Berapa banyak yang telah kamu perbaiki? Muzhen bertanya. Hanya 2000, kata Jiyu dengan ketidakpuasan. Kalau begitu, mari kita menuju 3 level terakhir. Muzhen melihat ke arah kedalaman tingkat ke-7. Muzhen tersenyum saat semangat agungnya naik di hatinya. Tak lama setelah itu, dia maju selangkah. Langkahnya sangat dalam dengan raungan naga. Sosoknya tampak seolah-olah bergerak dengan naga yang melonjak. Dalam sekejap, dia sudah muncul beberapa ribu kaki jauhnya. Dibandingkan saat itu, kecepatannya telah meningkat lebih dari 1 kali lipat. Raungan naga bergema saat sosok Muzhen dengan cepat menghilang ke cakrawala. Bersambung, bagaimana kelanjutannya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah.